Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya Hersun Arif dari Forum News Network. Sebagian besar dari Anda pasti mengikuti ya soal pendeta Saifuddin Ibrahim. Bukan hanya mengikuti, saya kira banyak juga yang jengkel, marah gitu. nah kemarin Ketua GNPF atau ini Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI. Kalau dulu MUI, sekarang namanya GNPF saja. Yusuf Martak itu melaporkan Saifuddin Ibrahim ini ke Barreskrim Mabes Polri, dan saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang soal ini karena katanya langkah ini diambil ini supaya memberikan ketenangan gitu kepada masyarakat, dan saya yakin memang selama ini banyak sekali yang marah, dan mudah-mudahan saja dengan diwakili oleh GNPF ini marah-marahnya agak reda dikit, tapi pasti nunggu prosesnya bagaimana polisi menangani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bung Hersun Arif? Ustaz Yusuf Martak. Wah, ini ya. Saya melihat cerah, meriah ini. Ya, keren. dalam situasi begini kita harus tetap semangat gitu. Jadi sudah melaporkan ini ya. Ini sebagai pribadi atau sebagai ketua GNPF? Jadi saya melapor selaku Ketua GNPF Ulama, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, karena memang sesuai dengan organisasi dan aktivitas kita kan memang mengawal dan selalu menjaga penista-penista, jangan sampai terus-terusan berseliweran lah, saling menyerang saling agama satu dengan agama yang lain, gitu Mas Heru. Ya. Dan ini pasti Anda juga banyak sekali mendapat laporan ya dari terutama jemaah atau umat begitu yang sangat marah gitu terhadap pendeta Saifuddin Ibrahim. Iya, jadi memang banyak yang menghubungi saya, dan bahkan ada yang bertemu dengan saya dan bahkan sudah mengundang saya rapat. Itu pada intinya mereka tidak bisa menerima semua penistaan yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim ini. Jadi mereka sudah merencanakan membuat ancang-ancang akan melakukan aksi besar-besaran. Saya bilang sabar dulu, saya akan coba diskusikan dan saya akan buat laporan. Ternyata alhamdulillah di saat saya akan buat laporan, ya perlu perjuangan juga lah. Di situ memang tadinya dianggap sudah ada yang melapor, tapi dari komunitas non-muslim. Tapi saya bilang supaya berimbang, apalagi dari aparat kepolisian, dari Polri sudah menindaklanjuti, bahkan sudah berkoordinasi dengan Kemenkumham, Dirjen AHU, dan koordinasi secara intens dengan legat FBI. Dan koordinasi dengan Kemlu. Kalau sudah dapat data dari legat FBI, mereka akan koordinasi dengan Deplu. Nah, saya bilang, oke, kalau begitu supaya suasana ini tidak makin gaduh, maka saya tetap akan melapor. Dan alhamdulillah laporan telah diterima dengan surat tanda terima laporan SST /079 /3/2022 Barreskrim. Jadi saya lihat ada keseriusan daripada aparat kepolisian, khususnya dari Barreskrim di Direktur Cyber ya, karena mereka juga sudah melihat, sudah memutar videonya, sudah mendownload dan sudah mengkaji melalui ahli-ahli yang memang sudah di bidangnya, dan memang mereka menganggap ini sudah sangat memenuhi syarat dan layak untuk ditindaklanjuti. Mas Hersu. Ya, saya juga membaca pernyataan dari Polri bahwa ini statusnya sudah ditingkatkan menjadi penyidikan gitu ya, bukan lagi penyelidikan, tapi sudah penyidikan. Dan biasanya sebenarnya kalau sudah penyidikan ini harusnya sudah ada tersangka. Tapi persoalannya kan pendeta Saifuddin ini info terakhir memang tidak berada di Indonesia ya. Ya, informasinya begitu. Saya tidak tahu, tapi kalau informasi yang saya dengar begitu. Tapi saya rasa tidak akan ada kesulitan ya dari aparat kepolisian. Beda sama negara Belanda atau Jerman. Kalau Amerika, apalagi saat ini Amerika kan lagi menentang Islamfobia. Jadi insya Allah saya masih punya keyakinan ya kalau seandainya tidak ada tindak lanjut terlalu lama seperti
yang terjadi pada si Paulus atau Paul itu, ya kita tidak akan tinggal diam. Yang di Belanda itu ya? Iya, itu tidak akan kita tinggal diam. Karena kan ini sudah penistaan yang sudah tingkat tinggi, ini sudah di atas levelnya, di atas Ahok ini kalau saya lihat. Karena dia meminta agar 300 ayat Al-Quran itu dirubah atau dihapus. Ini kan sudah gila, kurang ajar berlebihan gitu. Nah, di sinilah Mas Hersu ya. Kita ini makin mudah-mudahan makin cerdas gitu ya. Selama ini kan selalu yang disasar itu kan dianggap radikal lah, dianggap ekstrim lah, yang tidak toleransi lah, dianggap intoleransi lah dan lain sebagainya. Tapi kan kenyataannya bukan dari kita justru. Kita tidak pernah menistakan agama lain, kita tidak pernah menistakan komunitas lain, tapi selalu silih berganti, baik dari sisi ras maupun dari komunitas maupun dari agama lain menyerang agama Islam. Nah, ini menurut saya umat Islam tidak boleh diam, harus menanggapi dan harus bergerak. Ini tidak boleh diam. Kalau didiamkan, akhirnya terjadi pecah belah nanti di negara Republik Indonesia ini. Saya tidak bilang, bukan saya memprovokasi, tapi sudah kelewatan, udah sampai ke rasanya, tuh udah sampai ke ulu hati lah Bang Hersu gitu loh. Ini berlebihan gitu, udah kayaknya sewenang-wenang, seolah-olah apapun perbuatan penistaan selalu dilindungi, karena ya mohon maaf, yang selama ini terjadi dari mulai Menteri Agama, dari mulai Denny Siregar, dari mulai Ade Armando, dari mulai Abu Jandar, itu kan tidak pernah diproses gitu. Ya inilah yang mengakibatkan makin muncul penista-penista baru. Dan yang lebih parah lagi menurut saya, Presiden tidak pernah sekalipun berkomentar. Coba kalau hal-hal lain, urusan balap aja udah kayak mau ikut balap besoknya. Itu kan kelihatan sekali, terlalu aktif, terlalu reaktif, hanya cuman pencitraan. Mungkin kalau dia masuk di wilayah ini, citranya dia jelek di mata kelompoknya, tapi bagus di mata kita. Mestinya kan Presiden sudah tidak boleh. Contohnya kenapa saya bilang begitu? Sebelum Menteri Agama yang sekarang, Menteri Agama yang lalu, berapa kali slip tanks terus kan, salah bicara, salah ini dan ini, apalagi yang sekarang. Jangankan lagi minta maaf, itu Menteri Agama yang sekarang Yakut, nggak ada, malah bahkan pingin menantang, bahkan organisasi-organisasinya juga seolah-olah melindungi. Nah ini kan jadi aneh gitu loh, itu kan pejabat publik, kan semestinya kan memberi contoh yang baik, berujar yang baik, yang santun, jangan disamakan sama dengan di saat dia jabat ketua ormas, gitu Mas. Nah ini kan kalau tadi Anda menyebut bahwa Amerika itu kan memang sekarang sedang ada semacam upaya untuk menggolkan undang-undang tentang anti Islamofobia ya, yang nunggu dibawa di Kongres sudah disetujui, tinggal dibawa ke Senat gitu. Tapi kemarin kan PBB juga baru saja meratifikasi atau mengesahkan tanggal 15 Maret sebagai hari anti Islamofobia. Dan itu diinisiasi oleh OKI, Organisasi Kerjasama Islam, dan di situ Indonesia itu masuk sebagai anggota OKI loh, di 57 negara itu kan. Iya. Ya. Sebetulnya Indonesia itu bisa jadi panutan, karena biar bagaimanapun di sini kan Indonesia ini kan penduduknya mayoritas umat Islam, dan tingkat toleransi, keberagaman, kebinekaan, tunggal ika, semuanya sudah bagus gitu loh. Tapi nggak tahu di akhir-akhir ini selama 7-8 tahun ini kok terjadi seperti porak-poranda gitu loh. Kalau saya lihat ya, contoh misal ya, hujatan-hujatan kebencian dari mulai 2017, kekalahan pilkada, kekalahan pilpres, yang kalah kan kita di dalam posisi pilpres, tapi kok kenapa mereka masih tetap aja begitu. Nah, contoh misal ujaran-ujaran semacam kadrun itu bukan asal berujar loh, itu dulu komunis pada tahun sekian itu menganggapnya umat Islam itu kadrun. Nah, itu muncul lagi kok dibiarkan. Nah, ini kan makanya saya bilang, saya raja kadrun, silakan kalau mau berhadapan dengan saya, dalam arti kata kenapa saya harus ngumpet gitu loh. Kalau memang umat Islam dianggap intoleransi dan lain sebagainya, umat Islam tidak pernah melakukan hal-hal yang sifatnya negatif, selalu menjaga kerukunan, kebersamaan, kebinekaan, selalu dijaga. Saya aja Mas Hersu, mau bangun masjid aja, ngurus perizinannya 4-5 bulan. Satu pun saya tidak mau melangkah, tidak mau meletakkan batu pertama sebelum saya mempunyai kelengkapan perizinan. Apakah itu bukan saya patuh pada peraturan dan hukum?
tidak sewenang-wenang. Jadi jangan dibolak-balik. Ini yang ngerusak ini kan si manusia-manusia buzzer bayaran ini yang ngerusak tatanan negara ini. Masa negara ini dirusak oleh 5-6 orang yang awalnya tidak jelas asal usulnya, keberadaannya dari mana, karirnya nggak jelas, posisinya nggak jelas, bukan pejabat publik, tapi ya bisa berperan dan lagi-lagi dirangkul. Nanti kalau sudah mulai berani melakukan ujaran-ujaran, hujatan-hujatan, dirangkul oleh jenderal-jenderal merah itu. Dengan gayanya udah kayak nawaitunya itu seolah-olah dari mulai muda menjabat sampai mau mati ya musuh Islam. Ya, itu kan kelihatan banget, itu kelihatan sekali gitu. Setiap orang yang melakukan ujaran selalu dirangkul dan difoto bareng-bareng, nggak ada malunya sama sekali. Jadi itu yang membuat kita kadang-kadang hampir hilang kesabaran gitu, Mas Ersu. Oke, kembali ke soal kasusnya Pendeta Saifuddin Ibrahim ini. Nah, kemarin dari hasil diskusi dengan penyidik, saya nggak tahu apakah terjadi ya proses penyidik, apakah memang kelihatan keseriusan dari polisi kali ini untuk menangani kasusnya? Setelah melalui beberapa waktu diskusi, saya melihat sangat serius. Sangat serius karena sampai terakhir pun saya menanyakan lagi, ini sudah sampai di mana, saya mendapat jawaban, seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa Polri saat ini sedang berkoordinasi dengan Kemenkumham, Dirjen AHU. Mungkin masalah ini ya, masalah keimigrasian kali ya. Dan koordinasi secara intens dengan legat FBI, secara intens loh ya, di sini berarti kan tidak main-main. Nah, kalau dan berkoordinasi dengan Kemenlu, kalau sudah dapat data dari legat FBI, waktu saya mengawal pelaporan tentang Paul itu dari awal memang sudah ada informasi yang saya terima, mereka mengalami kesulitan untuk meminta peran ini Interpol. Jadi Interpol seolah-olah tidak mau ikut campur dalam hal ini gitu loh. Tapi kalau ini beda. Saya lihat mudah-mudahan sih saya lihat ada keseriusan. Bahkan mereka bilang tolong sabar, beri kami kesempatan, kami tidak main-main. Nah, alhamdulillah kalau begitu. Kami harus percayalah, namanya juga aparat kan, biar bagaimanapun kan pengayom masyarakat kan. Gitu. Oke, ini jadi artinya positioning dari GNPF Ulama ini sejauh ini menunggu hasil kerja dari polisi gitu ya. Tapi tentu saja kan menyiapkan juga opsi-opsi lain yang dilakukan selain melaporkan ke polisi. Iya. Jadi dengan surat laporan itu, insya Allah kami akan beraudiensi ke Kedutaan Amerika. Kita akan sampaikan ini bukti-bukti yang lain, karena waktu kami melapor di Barreskrim juga diminta seluruh dokumen, data, semuanya, dari videonya, dari semuanya, YouTube-nya, semuanya kita download, semuanya kita akan sampaikan agar Kedutaan Amerika menyampaikan kepada negaranya agar menindaklanjuti, tidak mendiamkan. Ya paling tidak ini orang harus diekstradisi. Saya ingin tahu keberanian dan gentleman-nya sampai sejauh mana. Agar tidak berlanjut terus-terusan membuat ujaran kebencian, otomatis akan mengadu domba mau tidak mau. Ya. Ini kan seperti Anda sebut, dia sudah berapa kali melakukan ujaran kebencian, dan kalau tidak salah dia juga pernah menjadi terpidana ya dalam kasus ujaran kebencian ini juga kan? Pernah dihukum berapa tahun waktu itu. Bahkan putranya sendiri menyatakan bahwa ini orang memang biang masalah. Dulunya kan memang dia belajar yang saya dengar di salah satu pondok, dan pondok itu memang pondok bermasalah yang saya dengar. Nah, jadi dengan dalil itulah dia mau mencoba melakukan perbuatan penistaan dan penodaan agama Islam dan silih berganti terhadap Tuhan, terhadap Rasul, terhadap ayat suci Al-Quran. Jadi memang sengaja gitu lah. Saya nggak tahu siapa di belakang orang ini. Ya. Kan ini menjadikan timbul fitnah nanti di akhirnya kan. Ya. Nah, saya membaca statement Anda kepada media bahwa mengapa kemudian GNPF memutuskan melaporkan ini karena khawatir kalau umat Islam terutama terprovokasi ya. Iya, betul. Karena alhamdulillah dengan bukti pelaporan itu, dan saya sampaikan kepada para alim ulama, para habaib, para ormas-ormas Islam, dan insya Allah mungkin hari Senin saya akan preskon, saya akan jelaskan bahwa ini mohon diberikan kesempatan agar aparat kepolisian benar-benar melakukan ini secara maksimal, agar dia tidak sampai lolos lagi. Jadi insya Allah ya kali ini benar-benar
bisa diharapkan lah targetnya lah. Ya, Gitu. oke. Ya, seperti Anda sebutkan tadi kan ini hanya satu kasus ya, atau satu orang ya, padahal banyak sekali kasus-kasus penistaan agama ini, atau bahkan di media sosial itu banyak sekali provokasi terhadap umat gitu ya. Apa yang Anda bisa harapkan ini dari pemerintah dalam situasi semacam ini? Karena sebenarnya kan ini yang harusnya berperan adalah pemerintah, atau dalam kalau lebih tinggi lagi ini soalnya ini presiden, tapi seperti Anda sebut tadi, presiden selama ini selalu diam saja. Iya, sekarang gini. Jadi ada beberapa orang yang memang dia spesial ya, spesial dia melakukan ujaran-ujaran, dia memang buzzer bayaran, dan dia ada pelindungnya. Namun muncul buzzer-buzzer atau penista-penista atau orang yang ingin tampil beda, yang dia awalnya tidak punya backing, tidak punya pelindung. Nah, karena keberanian dia secara vulgar mengangkat kasus masalah penistaan agama, nah dia mulai dirangkul, mulai dideketin. Nah, di situ mulai mengalir, baik dari sisi materi, dari sisi power, mereka mulai dapat. Nah, ini yang mengapa saya tadi sampaikan, kenapa saya sebut nama presiden, pimpinan pemerintah, pimpinan tertinggi pemerintah Republik Indonesia, karena ini sudah jadi modus. Hal-hal kecil saja dia bersikap, hal-hal kecil saja dia undang ke istana. Kenapa ini didiamkan? Apakah dinikmati? Atau memang seolah-olah tidak dengar? Atau memang ini sengaja dibiarkan biar tumbuh seperti jamur. Nah, apa akibatnya? Ya harus diterima sendiri oleh pemerintah nantinya. Pemerintah itu harus ingat dan sadar posisi saat ini itu tidak moncer-moncer banget, banyak kendala, banyak permasalahan dari sisi hukum, dari sisi korupsi, dari sisi undang-undang, mana lagi mau mindahin ibu kota, mana lagi mau memperpanjang. Orang mau memperpanjang itu nggak usah minta, diminta mestinya. Nah, iya kan, itu kan ulah-ulahnya lagi, siapa lagi kalau bukan LBP yang menyatakan punya data, punya ini. Nah, ini lagi-lagi orang-orang ini yang didengar oleh presiden kita. Ini kasihan juga presiden kita kalau terus ring satunya semacam ini gitu loh. Nah, orang ini seolah-olah segala-galanya. Dia bisa menjamin, bisa membackup, bisa segalanya. Dia pikir dia adalah Tuhan sekalian. Nah, mungkin dia merasa sudah jadi presiden. Itu, ini kan bahaya kalau pemerintah double ganda gini kepemimpinannya kan Ya. nggak benar gitu. Ya, oke. Dari identifikasi Anda, Saifuddin Ibrahim ini masuk kelompok yang mana ini? Apakah dia ini masih Lone Ranger gitu? Apakah juga sudah ada yang dan melindungi? Karena sejauh ini kan kelompok Kristiani sendiri, umat Kristiani sendiri juga mempersoalkan, dan tadi Anda sebut juga ada yang melaporkan dia juga ke polisi kan? Ya, saya berharap lebih tinggi dari orang yang melaporkan itu, misal dari Dewan Gereja atau lebih tinggi lah ya, dari organisasi yang lebih tinggi, itu lebih bagus lagi. Kalau perlu malah bersama-sama dengan kita gitu loh. Nah, sekaligus membuat kesepakatan. Nah, kesepakatan, jadi jangan satu sama lain saling menyerang. Kalau dari pihak mereka menyerang kami, kami akan melaporkan kepada mereka, dan begitu juga kalau dari pihak kami menyerang mereka. Itu sebetulnya lebih bagus lagi. Kalau saya melihat ini orang nggak punya kelompok, tapi dia ini pingin tampil beda, sok arogan, sok berani, sok nekat, biasa. Seperti Kece juga begitu kan, begitu masuk meringkuk nangis-nangis yang ada. Itu. Jadi kalau saya bilang ya ini orang nggak punya kelompok, kepingin dikelompokkan kepada orang-orang yang tadi saya bilang, yang akan dilindungi, akan dipayungin, terus mulai digelontorin dana, bulanan lah, tahunan lah. Itu biasa lah, itu kan yang sekarang itu kan pemerintah ini kan kondisi negara ini kan dikelola dengan cara-cara ini gitu loh. Cara-cara yang rendahan banget, murahan banget. Bukan bekerja yang baik, memikirin kondisi pemerintah yang baik, mengangkat harkat martabat bangsa yang baik, ekonomi yang baik, membayar hutang, menutup hutang. Ini malah enggak, amburadur, enggak karu-karuan. Karena ya ini, sehari-hari yang ada itu kayak obrolan di warung kopi. Ya. Oke, Bang Yusuf Marta, kan ini sebenarnya menjadi keprihatinan kita semua ya, adanya pembelahan. Kemudian tapi juga yang lebih memprihatinkan lagi kelihatannya ada upaya-upaya itu saya menyebutnya sebagai mengekskluded atau mengeluarkan umat Islam itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Nah, apa ya, upaya-upaya yang seharusnya kita lakukan kalau kita tidak bisa berharap lagi pada pemerintah? Ya, kita sekarang tetap harus bersabar. Bersabar dalam arti kata tidak terpancing kita nanti akhirnya ikut
ikut-ikutan orang murahan ikut menyerang, ya kan? Karena kalau kita sudah ikut-ikutan begitu, kita dianggap juga punya nilai rendahan seperti mereka. Kita tidak mau. Satu itu. Kedua, kita juga harus selalu berbuat. Tidak boleh kita diam. Kita harus melalui jalur-jalur hukum. Kalau tidak bisa jalur hukum, ya kita akan lakukan aksi, ya kan? Menyampaikan pendapat, dan kita akan lakukan audiensi. Kalau perlu kita ya akan kunjungi DPR, MPR. Walaupun saya selalu bilang yang namanya DPR, MPR itu sudah mandul semua di mata saya. Jadi ya belum tentu, tapi paling tidak ya kita harus terus berupaya. Kan kita anak bangsa, sama-sama mempunyai hak dalam negara Republik Indonesia ini, tidak boleh tidak. Dan saya juga menghimbau kepada para ulama, para asatidz, para habaib semuanya harus tetap bersatu. Jangan ada ketakutan, jangan ada keraguan, harus berani, harus menyampaikan hak-haknya. Apalagi masalah penistaan agama, penodaan agama, kita tidak boleh diam. Kita harus bergerak terus. Ya. Oke, terima kasih Bang Yusuf Martak. Nah, ini saya sampai kepada viewer, mungkin sebagian besar juga Anda sudah tahu bahwa selain beliau ini ketua GNPF Ulama, ini kalau tadi ngomong soal bangsa dan negara ini, beliau ini sebenarnya punya klaim historis gitu lah ya, karena kan keluarga beliau ini keluarga Martak inilah yang pada waktu itu memberikan semacam wakaf gedung di proklamasi itu ya, itu di Jalan Proklamasi nomor 56. Ya, nomor 56 itu adalah yang dipakai oleh bangsa kita, oleh para founding father kita, ya, Pak Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan itu adalah gedung milik keluarga dari Bang Yusuf Martak. Betul. Ya, ya. Betul. Oke. Jadi dulu kita mengangkat harkat martabat bangsa, Bung Karno menyampaikan proklamasi di rumah orang tua paman kami, sekarang kami dibuang di jalanan. Ini yang jadi aneh gitu. Sebetulnya kan Ibu Mega mestinya tahu sejarah ini, tidak boleh tinggal diam gitu loh. Ya. Jadi ya Anda punya hak untuk mengklaim ini soal ini karena sejauh sebelum Indonesia merdeka sudah jelas komitmennya terhadap bangsa dan negara ini gitu. Bang Yusuf Martak ya. Terima kasih banyak. Betul, dan ada suratnya Bung Hersubono. Ada suratnya ucapan terima kasih atas dibantunya atas diberinya gedung proklamasi dan dibantunya membeli beberapa gedung lagi. Di suratnya begitu. Oke. Jadi bukan hanya gedung proklamasi itu saja ya, bukan ya? Enggak. Di dalam suratnya ucapan terima kasih dibantunya membeli beberapa gedung. Ya logikanya enggak mungkin negara beli kan, kurang lebih begitulah. Ya. Iya, makanya saya heran kalau Ibu Megawati tidak tahu semua ini, ya rada aneh. Heran bin ajaib, atau tidak mau tahu memang. Ya. Jadi kadrun yang satu ini gitu adalah kadrun yang nasabnya itu punya andil dalam sedikit banyak punya andil dalam kemerdekaan bangsa ini. Gitu. Terima kasih ya. Betul. Bang Yusuf Martak. Terima kasih Bung Hersubono. Ya, terima kasih, sukses selalu ya Hersubono Channel ya. Ya, assalamualaikum. Insyaallah, terima kasih. Assalamualaikum semua pemirsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.